kasih Tuhan Yesus. Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu peduli atas hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan pada pagi hari ini, di minggu kedua bulan Juni ini. Suatu anugerah yang luar biasa jika kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, dipersilakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Salam. Wah, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, hari Pentakosta. Ya, seminggu ini kita cukup luar biasa. Serangan begitu luar biasa dalam minggu-minggu ini. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang bolong 10 malam, ya. 10 malam. Karena Pak Gembala itu udah mulai sakit kepala. Saya lain lagi. Tapi puji Tuhan, sampai tadi malam semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Itulah namanya pelayanan itu Tuhan bela, saudara. Ada amin. Dan gereja kita juga sampai saat ini karena pembelaan Tuhan. Bukanlah karena kuat dan gagah kita, tapi karena pembelaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ada amin? Puji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mulai dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi nanti selanjutnya ada lagi ayat yang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemarin di 2 malam, hampir setiap malam ini dibacakan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Ya, saya percaya kita orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Ada amin? Pada pagi hari ini, siapa yang menggerakkan hati kita untuk bisa melangkah ke tempat ini? Roh Kudus, saudara. Kalau kemauan kita maunya tidur, apalagi tadi malam sampai kami sampai 12:30 kali ya, pulang dari gereja. Pak Gembala masih banyak yang mau diurusin karena ada pentahbisan PDM di Pasar Baru. Pak Gembala tadi pergi jam 8, di sana ibadah jam 9. Ya, puji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seharusnya memang kita sudah ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, hari demi hari kita bisa melewati karena ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, menguasai hati dan pikiran kita. Mari, mulai saat ini saudara, di hari pencurahan ini, kita aktifkan saudara. Mungkin sebenarnya ada bagi kita masing-masing, tapi bagaimana saudara, ya? Itu kita buat hanya sebagai sapa, ya. Kalau lagi butuh Tuhan, Roh Kudus, seperti itu. Seharusnya kita harus bergaul karib. Bagaimana kita bergaul karib dengan teman kita? Masing-masing kita punya sahabat di sini? Iya. Ya. Masing-masing kita punya teman karib, saudara. Bagaimana kita curhat dengan dia? Ya, sebelumnya saya bacakan lagi, saudara. Jadi judul khotbah saya pada pagi hari ini, berbuah dan menjadi saksi. Jadi kita buka dulu Lukas 13. Ya, Lukas 13 hari ini. Di hari pencurahan ini saudara, saya rindu ada suatu terobosan baru bagi jemaat ini. Ya, Lukas 13 ayat 6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan bacakan.
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tadi khotbah saya ini berbuah dan menjadi saksi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba kita flashback ke belakang. Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan? Ya, saya percaya saudara, kalau kita sudah menerima baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan Tuhan izinkan kita baptisan api, saudara, yang sering diperkatakan oleh gembala. Apa itu baptisan api? Saudara, itulah ujian-ujian penderitaan yang Bapak Ibu hadapi, yang kita hadapi, dan itu banyak hal ya, kita dimurnikan ya. Jadi jangan heran, kenapa dulu ya saya baru ikut Tuhan kayaknya enak-enak aja gitu. Apa saya minta, Tuhan kasih. Tuhan aku minta ini, Tuhan kasih. Namanya masih bayi rohani. Tuh, seperti itu. Aku minta ini, ya kita bilang. Tapi kalau sudah dewasa, pasti kita tunggu dulu. Ada prosesnya untuk mendapatkan itu. Jadi pada pagi hari ini saudara, di hari pencurahan ini, saya rindu kita itu lebih bicara tentang buah. Tadi katanya kan kita sudah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tadi saya katakan Roh Kudus sudah turun. Berarti seharusnya kita memiliki kuasa dan menjadi saksi. Apakah kita sudah menjadi saksi, saudara? Ya, saya melihat hari-hari ini begitu luar biasanya di YouTube itu, saudara. Ya, pertobatan dari seberang begitu luar biasa. Jangan sampai kita, saudara, yang dari perut ini sudah Kristen, saudara, tapi kita hanya status quo. Ya udah Kristen, kalau sempat gereja ya gereja, kalau enggak ya nanti aja, kan masih ada minggu besok. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini sebenarnya firman ini keras, saudara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Berarti pohon ara itu, dia itu berarti bukan di kebun, berarti dia bukan di kebun pohon ara, dia tumbuh di dalam kebun. Kira-kira numpang nggak dari situ? Ya, ditanam di kebun anggur, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pohon yang baik mempunyai akar yang kuat, daun yang rindang, dan menghasilkan buah yang banyak. Tapi sering terjadi, Bapak Ibu, daunnya lebat tapi buahnya tidak ada. Hati-hati kita di dalam kekristenan kita, saudara. Kelihatannya mantap gitu kan, oke, dari segi finansial, dari sehat, saudara. Tapi Tuhan datang mencari buah, bukan daun, ya kan? Bukan mencari daun, tapi mencari buah. Kita berpikir, iya ya, apakah aku sudah berbuah? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Berapa tahun, saudara, Tuhan mencari buah pada saudara dan saya? Ini 3 tahun. Coba kita renungkan, mulai kapan kita ya mengikut Tuhan? Saya berkali-kali katakan, saya terima Yesus umur 19 tahun. Ya, mulai dari saat itu saya tetap komit sampai detik ini. Jadi bisa berdiri pun sampai saat ini di tempat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya mau taat, dan saya sudah bernazar sama Tuhan, saya akan melayani Tuhan sampai akhir. Karena waktu itu banyak sekali pergumulan, sakit, penyakit. Saya katakan, Tuhan, aku mau menjadi berkat. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Saya percaya saudara, kita hidup di dunia ini bukan percuma. Ada amin? Pada pagi hari ini mari kita, saudara, Tuhan datang bukan mencari daun, bukan mencari pohon besar, ya kan? Cari daun yang lebat, tapi buahnya nggak ada. Ternyata Tuhan datang mencari buah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Tapi apa dikatakan orang itu, saudara? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi lupa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dengar lagu itu. Kalau mengiring Tuhan, saudara, kita harus mau diproses. Lihat, jawab orang itu, Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul. Saudara, ketika kita dirawat, disitulah kedagingan kita itu dikikis. Ya, jadi waktu-waktu ini masa perkenanan itu, saudara. Ya, jika hidup kita belum menjadi berkat, menjadi memberi dampak. Saya dengar tadi pagi, bisa gak kita berbuah tanpa Tuhan gitu kan? Terus gak bisa katanya. Terus pendetanya bilang begini, bisa gitu kan? Terus jemaatnya bengong, kok bisa? Bisa, buah palsu ya, buah plastik katanya. Sekarang ini kan saya pernah lihat tukang jus, saudara, bagus banget saya lihat. Rupanya yang dipajang itu plastik semua. Pisang plastik, pokoknya plastik-plastik. Jadi sebenarnya buah aslinya dia simpan di lemari esnya supaya tidak busuk. Jadi saudara, hati-hati dengan buah palsu ini, saudara. Ya, semua diuji dengan waktu. Dikatakan di sini, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh dalam tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Nah, ketika kita dibersihkan, saudara, yang tidak, kalau dilihat Tuhan sesuatu itu gak bagus, dipotong, saudara. Tapi banyak orang ketika dipotong muntaber, saudara, mundur tanpa berita. Ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari, sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Yang jelas di ayat 6, saudara, Yesus datang, pasti datang. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebunnya. Ia datang. Saudara, ketika ia datang, dia mempercayakan ya kebun itu untuk dirawat, saudara. Tapi pohon itu tidak berbuah. Jadi apapun yang kita lakukan, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, sang pemilik pasti datang, saudara. Jadi bagi kita yang sudah mengatakan Kristen, saudara, masih ada waktu kita. Ya, masih ada waktu kita. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Wah, luar biasa ini pengurus kebun ini, luar biasa. Kalau di sini dikatakan luar biasa Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan datang, saudara, biarkanlah dulu aku mengurus dulu. Anggaplah saudara, kita sekarang lagi diproses, lagi dipupuk, lagi dibentuk, lagi dilenturkan, lagi dipupuk, saudara, dikasih firman. Pada pagi hari ini, saudara, mari, selagi masa ada waktu. Ayat 8 ini, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya
Mari kita mengerjakan apapun itu dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Ada amin? Saudara, kita percaya untuk gedung gereja kita ini, saya sangat yakin. Kemarin sudah kita saksikan di hari terakhir. Saya katakan gini, Tuhan, masa 10 malam kami berdoa, hari 10, hari ke-10, buat dong Tuhan hati kami agak ceria sedikit kan. Sudah 10 malam. Benar saudara, kemarin sesudah pulang dari saya ada operasi, kami istirahat, tiba-tiba ada yang telepon, ya, ke Pak John, karena Pak John gak nyambung, telepon ke saya. Ya, bagaimana cara mengirim kalau dari luar ke Indo? Minimal sudah ada bertanya seperti itu. Apa kodenya? Ya kan? Kalau dari luar negeri mengirim ke Indonesia, saya tanya sini, tanya sana, sampai saya tanya Mbah Google, ya kan? Terus satu lagi, di hari jam bersamaan saya buka WA, saya dari ini katanya, Bu, itu bagaimana urusan gedungnya tentang gereja Philadelphia? Saya disuruh oleh seseorang. Saya pikir ada yang telepon, ada yang ngurus mengenai gedung itu. Saya hanya bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar, hari ke-10 ini Tuhan tidak biarkan kami. Akan ada terobosan baru. Itu yang kita perkatakan dari awal. Saya bilang gini kan di awal, pertama kita doakan hujan berkat. Ditutup juga dengan hujan kemarin saudara. Sampai saya bilang gini, waduh, kalau dari pembawa nasi nggak hadir ini, nggak makan nasi lah, kita makan lauk lah kita malam-malam hari ini. Ternyata puji Tuhan datang juga nasinya saudara. Puji Tuhan. Kita lanjut ke sini. Ya, aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya kita bukan orang-orang yang ditebang, tapi orang-orang yang berbuah dengan cara Tuhan. Masing-masing kita ada cara Tuhan untuk mendidik kita saudara. Masing-masing kita ada cara Tuhan memproses kita sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan maunya kita. Kenapa dia seperti itu? Jarang ibadah, kayaknya hidupnya lagi wow, ya kan? Kenapa dia seperti itu? Kok dia begini? Kok jadi begitu? Saudara, kemarin kita lihat juga di Maliaki kemarin, ya, bagaimana akhirnya orang-orang yang taat beribadah dan yang tidak, saudara. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita buka saudara sebentar di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini tentang buah, ya. Jadi dari yang tadi itu saya percaya kita bukan orang-orang yang dipotong. Jadi hari ini saya bicara buah saudara, bukan daun, bukan batang, tapi buah saudara. Ayat 1 sampai 8 Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab ia di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ternyata saudara, supaya kita berbuah itu kita harus tahu, ya. Supaya berbuah itu kita harus tahu, saudara. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan supaya kita berbuah, menjadi saksi, menjadi garam, saudara. Kalau kita lihat, ya,
dalam hari-hari ini saudara, begitu mengerikan. Sampai kadang termasuk hamba Tuhan, karena kehidupan ini begitu sulit, sudah hilang integritas saudara sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena tidak terconnecting lagi dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini kan kita nggak bisa bohong, memang melihat kita nggak bisa nggak bisa membohongi. Situasi ini memang membuat kita harus terconnecting dengan Tuhan. Bagaimana hari esok kita tiba-tiba PHK, ya, tiba-tiba terjadi sesuatu saudara, seperti kejadian-kejadian kemarin. Saya perlu ingat lagi, hari Minggu kejadian Ariska, hari Senin kejadian Ibu Tere, terus plus Ibu Dora di operasi. Itu dalam 1-2 hari saudara, kami sebagai gembala gemetaran saudara. Kami hanya berdoa dan berdoa dalam sekejap bisa terjadi. Belum lagi Cituti dari Bandung, Bu, begini gitu. Itu juga agak crowded juga saudara. Tapi dia tetap minta doa. Doa malam kita pasang, sepanjang kita doa itu WA call itu tetap kita hidupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah jika kita bisa beribadah seperti ini. Karena di Bandung itu beliau, ya kami kemarin waktu ada pulang HUT, sebagian majelis kunjungan ke rumah Ibu Tuti. Bagaimana dia pengen beribadah saudara, tempat ibadah jauh. Dan tidak gampang untuk menemukan komunitas di tempat yang baru saudara. Tidak gampang saudara. Makanya pada pagi hari ini, kemarin saya katakan kepada pemuda, kalau kita kemana pun dilempar, contohnya tiba-tiba pindah tugas, kalau memang dasarnya kita saudara menjadi berkat, sudah berbuah, dimanapun kita ditempatkan, carilah di situ gereja, ya, carilah di gereja saudara, carilah gereja di mana tempat. Karena apa? Kita harus punya juga komunitas. Yang pertama pastinya ke Tuhan. Tapi bagaimana kita membangun ke Tuhan kalau kita pun dengan lingkungan kita? Karena gini, ada saatnya memang kita seperti yang saya katakan, ketika kita disuruh baca Alkitab, ikut GBA, baca. Ketika nanti kita di titik terendah, saudara, semuanya hambar. Satu orang manusia pun tidak ada yang bisa menghibur kita. Mau orang telepon, mau orang apapun, tidak ada yang bisa menghibur kita saudara. Tapi di situ firman Tuhan ingatkan kepada kita. Makanya pada pagi hari ini saudara, Tuhan masih ada kesempatan. Dan ingat, Tuhan pasti datang, cepat atau lambat. Ready or not, Jesus is coming katanya. OTW ya saudara. Ya, OTW. Makanya pada pagi hari ini, supaya berbuah, tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Saudara, kita harus tinggal dalam Tuhan. Makanya ada lagu anak sekolah minggu itu, apa itu? Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan saudara. Saya terlalu percaya kita ini orang-orang yang siap untuk diproses supaya berbuah, supaya terkoneksi dengan Tuhan. Jadi jangan heran dengan segala pergumulan yang kita alami, dengan segala persoalan yang kita alami. Kalau itu yang membuat kita dekat sama Tuhan, ya kadang kan gini, kalau belum dapat sesuatu, Tuhan katanya Tuhan. Tapi kalau sudah dapat yang dia mau, lupa. Hati-hati saudara, iblis nanti iblis itu dia kan memang kerjaan dia mau keliling-keliling mencari yang dapat diterkamnya. Jangan sampai kita lagi sendirian diterkam saudara. Ya, hati-hati supaya kita tetap berbuah. Dikatakan tadi, dia datang mencari mencari daun saudara. Makanya pada pagi hari ini dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Kalau tadi dikatakan di Lukas itu, dia akan ditebang, saudara. Jadi inilah waktunya kita mengerjakan maksimal. Jangan menolak jadi apapun. Ya, jadi apapun, mau penerima tamu kah, petugas kolektor apa. Saudara, saya dulu paling senang kalau disuruh penerima tamu, saudara. Supaya belajar senyum sama tamu-tamu. Saya kan dari dulu kan dibilang orang jutek gitu. Udah, Ida penerima tamu, senyum gitu kan. Selamat datang gitu kan, shalom gitu kan. Ya, gak gampang saudara. Jangan pikir penerima tamu itu gampang. Ya, enggak kok datang tamu. Jutek banget penerima tamu. Bisa putar balik dia, nggak jadi masuk ke dalam. Penerima tamu, shalom, ya kan. Nanti dicari bangku lagi, kasih duduk. Ini kan kursi kita belum gini ya. Tapi nanti kalau kita di ruang sebelah, kita berapa kali masuk ibadah, wah luar biasa saudara. Ya. Jadi pada pagi hari ini pastikan diri kita mau diproses dan pastikan kita terconnecting dengan Tuhan. Ya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita berkata tanpa Tuhan, buktinya bisa. Seperti yang kemarin kita baca itu, ya. Kita buka lagi sedikit lagi saudara di Maliaki itu yang tidak datang di doa kemarin, biar kita lihat bagaimana mereka. Maliaki 3 ayat, masih ingat ayatnya? Iya, 13 sampai 18. Saya akan bacakan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nih, orang-orang yang menentang Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muzur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Tapi ingat saudara, ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita cek saudara, ketika kita tidak beribadah, apa yang kita dapatkan hari itu? Contohnya hari Minggu, ya. Bagi yang punya baby, ya itu pasti berasa banget gitu kan. Sebenarnya justru dalam kita punya baby itu pasti kita mulai nih begadang, ya kan, galau. Kita sudah melewati itu, tapi disitulah kita butuh firman, saudara. Makanya yang punya anak ini bawalah tenteng ke sini anaknya, iya kan? Kalau saya dulu karena lahirnya normal, saudara, melahirkan normal, lahir hari Minggu, sekarang minggu depan saya udah gereja. Karena memang lahirnya Jonathan ini mukjizat, saudara, 4 kilo tanpa jahitan. Jadi kuasa Roh Kudus plus. Ya, makanya namanya Jonathan itu pahlawannya siapa namanya itu? Daud, saudara. Mereka bergaul karib dengan, jadi kepahlawanan Jonathan, saudara. Ya puji Tuhan. Ya, justru saudara saya mau katakan, ibu-ibu yang kayak model-model Mak Rempong ini butuh banget persekutuan, butuh banget terconnecting dengan Tuhan. Karena ibu-ibu itu saudara tidak bisa lagi mengatur dirinya ketika sudah punya bayi. Kenapa saya katakan bayi yang mengatur kita? Ya kan, Mak Gebi? Kalau mungkin seperti ini masih bisa, tapi entar kita pelan-pelan, ya kan? Kita tidurkan, dia yang ngatur kita. Kalau ini kan nanti udah besar, kita bisa ini. Tapi kalau bayi, dia yang ngatur kita. Kenapa saya bilang dia yang ngatur kita? Mumpung lagi tidur, yuk nyapu pelan-pelan. Masa pelan-pelan, nanti bangun dia. Yang ngatur kita siapa? Babynya. Iya, iya kan Pak Heru ya? Pak Heru baru punya baby. Ya, udah punya anak kedua ini. Pasti gitu. Pasti, Mas, sekarang dulu Mas. Iya, aku juga gitu.
sudah mengalami itu, ya. Jangan bilang justru punya anak inilah kita saling mengasah. Makanya tanyanya Pak Mardun itu bagaimana asahannya, udah luar biasa dia. Ya, karena kalau punya baby itu saudara, nih Ibu Ariska, ada si Yuda, selamat datang Yuda, baru lihat. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, puji Tuhan. Kita itu memang harus terkonektif di dalam kondisi apa. Anak-anak muda hati-hati ya. Anak-anak muda jangan galau. Tadi malam sudah didoakan. Tahun ini akan ada dalam pandangan saya. Ya, dalam pandangan saya tahun ini ada. Ya, bisa 1-2 pasang. Saya tidak tahu. Kayaknya dalam bayangan saya kayak memberkati 2 pasang tahun ini. Ya, mudah-mudahan. Haleluya. Pesta kita, ya kan? Ya. Ya, tahun ini memang ada 2, kemarin Januari sama Februari. Mungkin 2 lagi di menjelang akhir tahun ini saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus tinggal di dalam Dia. Itu sudah saya katakan tadi, bisa aja sepertinya kita berbuat tapi buahnya palsu. Plastik, emang plastik bisa dimakan. Ya, coba aja itu main-mainan anak-anak itu, pisang palsu, apel palsu, ya kan? Itu hanya bisa dimain-mainkan saudara, tidak bisa dimakan, tidak bisa dinikmati. Apa yang bisa dinikmati oleh buah palsu saudara? Ya. Tapi kalau benar-benar buah ini pisang, nah itulah dia kita menjadi saksi, dinikmati oleh orang saudara. Buah kita itu dimakan orang bukan buah yang acam gitu kan, tapi yang manis. Mari kita, belum terlambat. Semua, saya pun, kami sebagai hamba Tuhan pendeta masih banyak yang harus dibenahi. Karena takut juga kita ditebang. Ya, kalau dipotong mungkin saudara supaya kalau dibersihkan, bukan dipotong ya maaf. Kalau dibersihkan, katakan siap. Ya, walaupun nggak enak, gimana sih dibersihkan? Saya ingat banget waktu kami SD itu saudara, bapak saya kan petani jeruk. Ya, kami SD, saya udah jualan, makanya jiwa marketing saya ada saudara. Ya, pokoknya kalau ada barang pengen saya jual aja. Karena dari kecil itu ada bayam di ladang itu, bayam daun ranti itu langsung diikatin sama mama saya, jual. Jadi duit saudara. Ditanam, buka ladang baru, padahal nggak ditanam, tapi numbuh di ladang itu bayam sama daun ranti. Ada yang tahu daun ranti? Iya kan? Datang mama bilang begini, ayo kita ke ladang. Itu kami potongin, kami ikat, dibawa ke pekan jadi duit. Jadi waktu saya masih SD, bapak saya itu petani jeruk, saudara. Punya kebun jeruk, kalau nggak salah 3-4 hektar, itu saya masih SD. Dan saya dari kecil sudah jual jeruk. Jadi di otak saya itu saudara, bagaimana ini barang jadi duit. Nah ketika masuk di dalam pelayanan, saudara, saya agak sedikit bagaimana ya Tuhan, saya mau memaksimalkan talenta saya, mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Walaupun sebelumnya ya tetap di asuransi di mana semua kami lakukan dengan Pak Gembala. Jual koran pernah, jual ikan pernah, masuk komplek keluar komplek saudara. Tapi akhirnya kami harus kembali kepada ini saudara. Ya, nggak salah melakukan apa, silakan saudara. Tetap, apa kira-kira talentamu, apa kira-kira supaya kita tidak menjadi batu sandungan saudara. Lakukan. Hari-hari ini jangan gengsi saudara. Apapun yang bisa menjadi duit asal itu halal, supaya kita tidak menjadi batu sandungan tapi menjadi berkat. Kita menjadi buah kita bisa dinikmati orang saudara. Kembali lagi, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita saudara, kita pasti berbuah dan kita diberkati oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktu saudara hidup ini. Jangan kita pikir gini, wah aku mah asik-asik aja hidup ini, ada-ada aja. Ya, kayaknya gereja itu nomor sekian deh. Saudara, jangan tunggu terjadi sesuatu yang lebih mengerikan baru Tuhan. Mulailah dari saat ini, di hari ini tanggal 8 Juni, di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ini saudara, mengingatkan kita, saatnya aku bangkit. Halo pemuda, ya saatnya aku bergerak. Ibu-ibu tiang doa militan saudara untuk menghadapi segala. Ibu-ibu harus kuat sekarang ini, ya.
Ibu-ibu harus kuat. Makanya saya buat kemarin di Facebook, ras terkuat, ya. Sekalipun sakit tetap bisa memasak, tetap bisa mengerjakan segala sesuatu, tetap bisa tersenyum, saudara. Makanya jangan dilawan. Ketika istri bagaimanapun saudara, bukan untuk dilawan tapi disayang, saudara, ya. Yang punya disayang, ya, disayang. Bukan sebenarnya kan saya katakan waktu itu, segala apapun, secerewet apapun istrimu, coba bilang gini, I love you, langsung semua gini dia, gitu. Ya, saudara dikasih Tuhan seperti itu, saudara. Kan banyak keluarga baru nih. Yuda baru berapa tahun ya? Udah setahun ya? Iya, sebentar lagi setahun. Saya ingat bulan Juni, iya kan? Bentar lagi udah mau setahun, iya kan? Begitu perempuan kan? Kalau dibilang I love you langsung luluh, ya kan? Coba dikerasin. Ya, saya tahu. Coba bapak-bapak di sini deh. Ya, kami kan dengan Pak John itu banyak mengkonseling orang, dan itu diantara kami. Kalau Pak John itu naik 1 oktav dia punya intonasi, ya saya langsung melotot, saudara. Tapi kalau dia udah diam, saya merasa bersalah. Nah itu dia, perempuan di situ kuncinya. Jadi bagaimana kita berjalan bersama? Intinya, ibu-ibu itu jangan dikerasin. Iya Pak Abe ya? Ya kan Opa? Nah Opa ini udah banyak makan asam garam. Terus kalau si Opa jadi teladan yang luar biasa. Bangun pagi, dia bikin kopi teh, dia bangunin nyonya. Ya, ini Opa sangat luar biasa ini, dan kayaknya sudah berdampak, sudah jadi buah di kaum bapak. Karena ada kaum bapak jadi, pantasan suamiku jadi pagi-pagi udah masak air panas gitu kan, udah bikin teh, iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah, ya, dalam rumah tangga kita masing-masing, saudara. Kalau kita masing-masing mau menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi buah yang bisa dinikmati orang, saya terlalu percaya Bapak Ibu, hidup kita bisa kita nikmati. Ya, bagaimana kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Wow, banyak sekali kelir-kelir yang kita lewati, saudara. Tapi kita percaya, saudara, tetaplah terconnecting dengan Tuhan, tetaplah punya hubungan, tinggal di dalam dia dalam kita, saudara. Pasti kita berbuah. Di luar itu ada buah tapi palsu, saudara, tidak bisa dinikmati orang. Jangan pura-pura berbuah, ya. Ada buahnya pas dipegang, wih, bayangkan saudara, sayangnya pohon Natal itu kan, ya, ditaruh di situ, tak ada yang bisa dimakan, tapi kelihatan ada buahnya. Ternyata semua palsu, daunnya palsu, batangnya palsu, buahnya palsu, tapi indah dipandang, saudara. Saya percaya kita bukan orang-orang seperti itu. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita buka Matius, ya, ayat penutup. Matius berapa itu? Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Yang sudah dapat boleh baca. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan haleluya. Mengerikan ya. Tapi saudara, pada pagi hari ini kita mau katakan, di dalam pencurahan ini, Tuhan, aku mau tinggal dalam Engkau, Tuhan. Kan saya katakan tadi malam mengenai si Owe itu kan, masih ingat ceritanya? Kemarin yang di doa malam, saudara, jangan sampai kita mengenal Tuhan tapi Tuhan tidak mengenal kita. Ya, hari-hari ini, saudara, saya katakan berkali-kali, hari mengerikan. Rapatkan barisan, hadirlah di komsel-komsel, bacalah GBA itu, saudara. Itu tandanya kita sudah mengalami puasa Roh Kudus, ya kan? Tapi kalau semuanya hambar, apapun yang tidak bisa kita, sepertinya aku Kristen, tapi kok begini-begini aja ya, gitu. Itu tadi, karena kita tidak terconnecting. Makanya pada pagi hari ini,
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ingat ya, yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sangat mengerikan, saudara. Ya, sangat mengerikan. Makanya pada pagi hari ini kita terlalu percaya dan ingat, Roh Kudus tidak mau berdiam di hati yang kotor. Ada amin? Roh Kudus tidak mau berdiam di hati yang kotor. Mari kita selesaikan pada hari ini, saudara. Kita minta kuasa Roh Kudus itu mencerahi hati dan pikiran kita, saudara. Jaga kekudusan hidup secara khusus ya, hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang melayani di altar ini, saudara. Jaga kekudusan hidup, ya. Yang sudah punya pacar, jaga kekudusan hidup. Kalau kami dulu di sekolah, apa tujuan pacaran? Dikatakan seperti itu. Iya juga ya. Mau menikah, ya udah menikah aja. Ya, jaga kekudusan hidup dalam arti di dalam berteman ini, saudara. Kita kan belum tahu dia itu jadi suami kita, jadi istri kita. Jaga kekudusan hidup. Di hari pencurahan ini, saudara, banyak yang Tuhan singkapkan. Ya, banyak yang Tuhan singkapkan. Jadi hati-hati, saudara. Hati-hati. Jadi pada pagi hari ini, saudara, Roh Kudus tidak mau berdiam di hati yang kotor. Ya. Dan kita lihat dari buahnya. Makanya pada pagi hari ini kita tidak perlu saling wah dia seperti istri saya kan. Nah, untuk kau itu. Datang suaminya, datang istrinya. Nah, untuk kau itu, Pak. Gitu kan? Berubah kau. Kalau bilang begini, saya harus berubah. Ada men? Gak usah bilang dia berubah. Ya, merubah diri untuk merubah orang lain. Ya, kita sebagai orang tua juga sering banyak kecolongan kepada anak-anak. Ya, kenapa anak kita seperti ini? Nah, maknya, bapaknya, induknya, mari kita belajar. Ya, jadi pada pagi hari ini, saudara, intinya kalau kita tidak berbuah, pasti ditebang dan dipotong. Kiranya kita memberikan buah-buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya tergerak lagi baca ini loh. Ayo kita buka sebentar Galatia. Ini benar ayat terakhir. Galatia 22. Galatia 5. Mana ada Galatia 5? Mana ada Galatia 22 ya? Ya, Galatia 5 kita baca dulu biar kita tahu kita ini masih banyakkan dagingnya atau sudah dipenuhi. Ya, orang yang sudah hidup di dalam roh, saudara, akan ada buah-buahnya. Ayat 19 saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ayat 22. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, biarlah di hari pencurahan ini, saudara, mari kita merenungkan lagi. Ya, pemusik boleh maju, kita naikkan satu pujian. Saudara, kita buka hati kita untuk Roh Kudus pada pagi hari ini. Ya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari masing-masing kita berperkara dengan Tuhan. Mungkin tadi malam sudah banyak yang didoain sama Pak Gembala, tapi gak apa-apa yang tidak bisa hadir karena jarak yang jauh. Pada hari ini, mari masing-masing kita minta kepada Tuhan supaya ada sesuatu penyingkapan, ada suatu pencerahan ya pada pagi hari ini, saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya.
Haleluya ya Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan kami Tuhan, tapi ada Allah yang tidak terbatas, yang sanggup mengatasi segala persoalan hidup kami. Apapun Tuhan sakit penyakit kami pada pagi hari Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi mukjizat yang luar biasa di dalam nama Yesus. Sudah melakukan mukjizat buat Ariska, buat Ibu Tere Tuhan, bahkan untuk Dora Tuhan, bahkan untuk Bapak Gembala juga, untuk Pak Widana juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan untuk Cituti sekalipun dia tidak di sini, dia ada di Bandung Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang menjamah dia Tuhan Yesus dalam kesendiriannya, ajar dia untuk berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mencerahi, mengurapi, menjamah semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin.